Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, di kelas 12 semester 1 ini kita akan membahas subbab kerajinan, yaitu kerajinan pasar lokal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kerajinan pasar lokal sebagai ide bisnis part 1. Nah, di tengah maraknya brand internasional yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia, ternyata banyak produk lokal yang tidak kalah kreatif dan modern. Kita simak beberapa contohnya ya. Yang pertama ada book binding dari Vitar Lenology yang menyatukan halaman buku dengan benang, sampul, teknik, serta pola yang unik dan kreatif. Ini merupakan salah satu kerajinan tangan ya. Jadi, karya dari Vitar Lenology ini tidak diproduksi secara industri, tetapi dengan menggunakan teknik kerajinan tangan. Kemudian ada lagi Du Anyam yang dibangun oleh Azalea Ayuning Tias, yang tujuannya untuk memberdayakan para wanita Flores NTT untuk mengembangkan budaya khas daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini merupakan salah satu kerajinan tangan khas daerah yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Selanjutnya, ada juga lilin aromaterapi yang sedang hits dan kekinian ya. Mereknya adalah Kaminari. Nah, ternyata Kaminari ini adalah merek asal Jakarta yang memiliki kualitas yang tidak kalah saing dengan merek-merek internasional. Selanjutnya, ada tali temali ya, kerajinan tangan dari Oktober 18 TH yang kekinian, yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dekorasi ruangan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh produk lokal yang modern tetapi tetap unik. Ada beberapa juga yang memanfaatkan modifikasi dari kerajinan khas daerah. Lalu, kerajinan tangan apa yang sedang hits di daerah tempat tinggal kamu? Nah, ini ada beberapa kerajinan khas Jepara yang tidak saya sebutkan semuanya karena memang terlalu banyak ya. Yang pertama ada ukiran, anyaman rotan, monel, dan mainan tradisional. Nah, beberapa kerajinan ini dapat kalian manfaatkan sebagai ide untuk memulai bisnis kerajinan pasar lokal. Bisa kalian lakukan adopsi atau modifikasi sehingga menyesuaikan dengan pasar lokal yang tidak hanya di Jepara tetapi bisa juga ke nasional. Nah, ide usaha kerajinan pasar lokal harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah modifikasi. Nah, kita dapat melakukan modifikasi terhadap kerajinan lokal yang sudah ada. Contohnya tadi, kerajinan khas Jepara bisa kita modifikasi supaya lebih kekinian atau modern sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian kita juga bisa melakukan adopsi, yaitu mengadopsi ide produk kerajinan yang sedang hits, entah di internasional ataupun di sosial media, kemudian berikan sentuhan pribadi kalian supaya unik dan khas. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan target pasar, karena target pasar itu menentukan vibes dari bisnis kamu. Contohnya, kalau target pasar kamu adalah remaja, maka dari segi harga, jargon, kemudian bentuk kerajinannya, fungsinya, harus sesuai dengan remaja yang kekinian dan hits. Kalau target pasar kamu adalah
ibu-ibu misalnya, maka vibes dari bisnis kamu juga harus disesuaikan dengan target pasarnya. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan kualitas. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan karena harga, tren, branding apapun itu tidak akan menjadi masalah asalkan kualitasnya bagus dan terpercaya. Nah, kerajinan itu sendiri termasuk di dalam beberapa ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Apa sih ekonomi kreatif itu? Nah, kita baca artikel dari investor.id dulu ya. Wisnu Tama pernah mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang diperhitungkan dalam bisnis kreatif tingkat dunia. Untuk itu, Indonesia harus lebih mengambil peran. Terlebih PBB telah menyetujui tahun 2021 sebagai International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Jadi, ekonomi kreatif itu harus kita kembangkan. Nah, beberapa subsektor dari ekonomi kreatif yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia adalah fashion, kuliner, dan juga kerajinan. Artinya, kerajinan sendiri itu merupakan salah satu subsektor yang sangat menjanjikan karena di dalam pasar permintaannya banyak sehingga memberikan peluang bisnis yang besar juga. Nah, ternyata menarik juga ya membangun usaha kerajinan untuk pasar lokal. Selain membuka lapangan pekerjaan, kita juga ikut berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia agar tidak kalah dengan negara-negara lain. Sekian dulu video dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum, bye!